Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Afrizal ST ya, dengan kuliah Teknik Listrik Otomotif dengan pembahasan kita sistem pengapian. Tujuan perkuliahan setelah mengikuti perkuliahan diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi komponen sistem pengisian, 2. Melakukan pemeriksaan sistem pengisian, 3. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sistem pengisian. Sistem pengisian atau charge system itu sistem pengisian pada kendaraan secara umum berfungsi untuk mengisi kembali muatan listrik dalam baterai yang telah digunakan untuk menghidupkan engine dan menyuplai arus pada komponen kelistrikan lainnya pada kendaraan. Sistem pengisian itu pada mobil itu bekerja 3 tahap. Tahap pertama, pada saat engine mulai dijalankan, baterai menyuplai seluruh beban pada kendaraan. Kemudian pada tahap kedua, selama operasi puncak, baterai membantu alternator menyuplai arus listrik. Kemudian yang ketiga, selama operasi normal, alternator menyuplai kebutuhan arus dan pengisian kembali muatan baterai. Secara keseluruhan, rangkaian dari komponen sistem pengisian pada mobil itu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada rangkaiannya baterai, kemudian itu ada alternator yang dikenal dengan sistem pengisian, kemudian ini ada regulator, kemudian ini switch atau kunci kontak. Kemudian kalau secara lengkap, secara detailnya, komponen sistem pengisian ini dapat kita gambarkan seperti ini. Dia ada di sini possible line itu sama dengan sekring yang ada pada baterai. Kemudian ini alternatornya, kemudian ini ada voltage regulator, kemudian ini masing-masing terminal itu ada IG, NF, E, L, B. Kemudian ini kunci kontak, kemudian ini sekring. Kemudian ini konektor, sambungan kabelnya. Kemudian kalau kita lihat komponen-komponen dari sebuah sistem pengisian, kita lihat dari bawah, ini ada puli yang diputar oleh radiator, kemudian ini kipas atau fan, kemudian ada spencer, kemudian ini ada front frame, bearing, kemudian ada rotor, kemudian ini bearing lagi, kemudian ini stator, brush, kemudian brush holder, rectifier atau dioda, frame, rear frame atau rangka. Inilah komponen dari alternator. Kemudian regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur tegangan pengisian sesuai dengan standar yang ditentukan. Tegangan pengisian untuk sistem kerja 12 volt. Ini di samping ada gambarnya regulator. Kemudian ini ada yang IC regulator model lainnya. Kemudian ini bagian-bagian dari sebuah alternator. Ini gambar utuh. Kemudian ini dioda. Kemudian IC regulator yang dalam bentuk lain. Kemudian pemeriksaan koil dapat kita lakukan seperti berikut. Ini menggunakan multitester di bawahnya. Kemudian ini menggunakan lampu bisa. Ini di bawahnya menggunakan multitester. Kemudian ini menggunakan jangka sorong atau sigma. Kemudian pemeriksaan dari dioda ini dapat dilakukan dengan menggunakan multitester. Ini masing-masingnya pemeriksaan dioda. Kemudian pemeriksaan bearing. Kemudian ini pemeriksaan brush. Kemudian pemeriksaan dari regulator. D ini untuk memeriksa kabel dari regulator. Kemudian ini ada 2 relay di menggunakan tang. Kemudian ini kabel dari terminal B, ammeter, kemudian alternator, voltmeter. Kemudian ini baterai. Kemudian apabila kita letakkan secara mendatar, regulator ini posisinya seperti ini. Dia ada voltage regulator, kemudian voltage relay regulator. Di masing-masing terminal ini ada hubungan kerangkaian. Dia ada GIG atau sistem pengapian, kemudian ada E, L, B, F dan N. Kemudian ini rangkaian dari sebuah regulator. Dia ada arah N, IG, L, B, F, E. Kemudian ini ada kumparan atau lilitan yang ada di dalamnya.
Pengujian sebuah alternator. Nah, ini dia dalam keadaan terangkai dari sebuah mesin. Kemudian ini alternatornya, kemudian ini ammeter pengukuran, kemudian saklar, baterai, voltmeter, kemudian ini hambatan atau beban. Prosedur pemeriksaan regulator. Yang pertama, sebelum melakukan pengukuran terlebih dahulu harus menentukan kumparan voltage regulator dan voltage relay. Kemudian yang kedua, selektor avometer diarahkan pada skala tahanan ohmmeter, skala yang dipilih X1. Kemudian yang ketiga, salah satu probe avometer dihubungkan pada badan regulator atau ground, sedangkan probe yang lainnya dihubungkan pada salah satu terminal regulator. Data hasil pemeriksaan regulator dari 6 terminal. Nah, ini data-datanya, ada terminal regulator, kemudian kondisi regulator, kemudian ini menunjukkan hasil pengukurannya. Di salah satu yang pertama misalnya G dengan E, misalnya dalam keadaan bebas, kemudian hasil pengukurannya ohm tidak terhingga, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita sistem pengisian pada saat ini.